Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamina. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sli, Kabupaten Indramayu. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, saya diberi tugas sebagai pengajar mata pelajaran geografi di kelas 10 MIPA dan kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang permasalahan siswa dalam belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang dan pula yang menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak mudah. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dalam diri dan menghambat proses pelajaran, proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi proses belajar diantaranya ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi diantaranya guru sebagai pembimbing siswa dalam belajar, kemudian sarana prasarana dalam pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum di sekolah. Dalam proses belajar diperlukan 3 tahap penting, yaitu sebelum belajar, proses belajar, dan sesudah belajar. Sebab-sebab timbulnya masalah belajar diantaranya yang pertama, faktor-faktor internal atau faktor yang berada pada diri murid itu sendiri. Antara lain, faktor psikologis, intelijensi, bakat, motivasi, dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal atau faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu itu sendiri, diantaranya yaitu bisa dilihat dari ciri kognitif. Pelajar bermasalah dalam pembelajaran menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ciri akademik. Ciri akademik yang ada di kalangan pembelajaran meliputi salah membaca, salah dalam lisan, dalam tulisan, dan matematika. Ciri sosial dan emosional. Pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya, harga diri mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Kemudian ciri tingkah laku. Sebagai pelajar bermasalah dalam pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan rasa tidak mengikuti arahan dan sebagainya. Nah, upaya-upaya penanggulangan masalah dalam belajar tersebut ya, diantaranya yaitu yang pertama, perhatikan mood siswa, siapkan uang belajar, kemudian komunikasi, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, kemudian mengalokasikan letak kesulitan atau permasalahannya, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan. Dan yang terakhir, memperkirakan alternatif pertolongan yang lainnya. Demikian sedikit sharing dari saya tentang permasalahan siswa dalam belajar. Saya akhiri, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.